Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 11 DPR RI yang menekankan penguatan UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia hingga ke tingkat internasional, serta mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Berkembangnya ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah di Denpasar, Bali diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Komisi 11 DPR RI meyakini penguatan UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia hingga ke tingkat internasional. Komisi 11 DPR RI berharap Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata saja, namun juga perlu mengarah kepada sektor lain yang berbasis penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, seperti pengembangan produk UMKM yang berpotensi ekspor. Anggota Komisi 11 Didi Irawadi mengatakan, dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam memajukan UMKM di Bali sudah sangat baik. Namun Didi meminta LPEI bisa lebih mengoptimalkan bantuan kepada UMKM, diantaranya melalui diversifikasi komoditas serta penambahan negara tujuan ekspor. Kan UMKM di Bali ini kan banyak ya di perkebunan, peternakan, apalagi tadi handicraft, barang kesenian, mungkin makanan juga dan sebagainya. Pasti masih ada yang belum terjangkau mereka. Ini dioptimalkan lagi karena ini akan menolong Bali pariwisatanya udah oke, tapi kalau ditopang oleh UMKM yang kuat, sektor perdagangan dan lain yang kuat, manakala ada krisis yang kemarin pandemi segala, Bali tetap bisa eksis dan selamat. Jadi kita dukunglah apa yang dilakukan LPEI, tapi LPEI harus lebih maksimal lagi memerankan perannya sebagai lembaga yang membantu ekspor UMKM dan sebagainya itu. UMKM berperan strategis dalam menopang dan menggerakkan perekonomian di Bali. UMKM diharapkan meningkatkan kualitas produknya hingga mampu menembus pasar ekspor. Dari Karangasem, Bali, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI yang mendukung Pindad mendapatkan PMN untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas produk persenjataan guna memperkuat pertahanan dan kedaulatan Republik Indonesia. PT Pindad merupakan bagian dari holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID. Di tahun 2023, Pindad mendapatkan PMN melalui PT Land Industri. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendukung Pindad mendapatkan PMN untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas produk persenjataan yang akan mendukung pertahanan dan kedaulatan RI. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, kemandirian industri pertahanan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait produksi amunisi dan persenjataan dalam negeri. BAKN DPR RI akan merekomendasikan penambahan anggaran untuk modernisasi alat-alat produksi Pindad, sehingga Pindad bisa terus meningkatkan kapasitas produksi amunisi dan persenjataan yang sangat dibutuhkan TNI. Dari sekian banyak BUMN yang pernah menerima PMN, saya merasa bahwasanya Pindad ini memang harus diberi perhatian khusus karena ini berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi kita harus bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi terutama amunisi sendiri. Senada dengan itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, kedaulatan dalam persenjataan sangat penting bagi Indonesia. Pindad diminta membuat peta jalan atau roadmap terkait modernisasi mesin-mesin produksi dan anggaran yang dibutuhkan, sehingga kapasitas dan kualitas produk dan SDM Pindad bisa ditingkatkan. Dibutuhkan lebih banyak PMN lagi, karena perkembangan teknologi persenjataan yang sangat cepat, kemudian juga pendidikan SDM untuk menyesuaikan terhadap perkembangan tersebut. Ya, selain tentu saja mesin-mesin untuk membuat komponen persenjataan itu semakin hari semakin canggih. Dari Jawa Barat, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BBM jenis solar kembali langka di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan antrian panjang di SPBU. Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina konsisten menjaga ketersediaan BBM dan meningkatkan pengawasan di tiap SPBU agar kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian panjang tidak terjadi lagi, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru. BBM jenis solar kembali langka di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan antrian panjang di SPBU. Pertamina Patraniaga diimbau harus bisa menjaga ketersediaan stok BBM di Sumatera Barat, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pada Komisi 6 DPR, Pertamina Patraniaga mengungkapkan, kelangkaan solar bukan disebabkan pengurangan kuota, melainkan kendala distribusi yang tidak merata akibat ketimpangan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Andre Rosiade meminta Pertamina konsisten menjaga ketersediaan BBM dan meningkatkan pengawasan di tiap SPBU agar kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian panjang tidak terulang lagi, apalagi saat libur Natal dan Tahun Baru. Kami menerima aspirasi dari masyarakat, untuk itu segera kita berkoordinasi dengan pihak Pertamina memastikan suplai dan distribusi BBM, terutama solar. Pertamina konsisten untuk terus menjaga ini sampai akhir tahun. Jangan sampai ada antrian lagi. Tidak jauh berbeda, Nevi Juairina mengingatkan, jangan sampai ada pengurangan kuota BBM jenis solar yang berdampak pada kelangkaan di masyarakat. Apalagi suplai BBM di sejumlah SPBU sudah dinormalisasikan sesuai kuota dan kebutuhan tiap SPBU. Selain itu, pendistribusian BBM subsidi juga harus terus diperhatikan. Terus jangan dikurangi kuotanya, ya begitu. Pengurangan kuota akan mempengaruhi langsung, ya apalagi menjelang hari-hari besar ya, Nataru. Kan sekarang kan November Desember ini kan hampir dikatakan hari-hari libur ya. Banyak kendaraan lalu lalang, apalagi Desember kan menjelang Nataru tambah. Dari Sumatera Barat, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang meminta OJK serius memberikan perlindungan konsumen dan berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mampu mencegah aktivitas keuangan ilegal. Perkembangan industri keuangan di Indonesia tidak terlepas dari maraknya aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang menaungi perbankan dan lembaga non-perbankan harus bisa meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi perkembangan industri keuangan di Bali yang cukup signifikan pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Meski begitu, masih ada laporan-laporan dari masyarakat terkait perlindungan konsumen di sektor pasar modal, pinjaman online, hingga asuransi. OJK diimbau lebih serius memberikan perlindungan konsumen secara maksimal. Bertindak secara hukum, artinya yang ilegal pun harus diberantas secara masif, melibatkan pihak keamanan dan APH. Kurangnya literasi pada kaum milenial, Gen Z dan juga beberapa orang-orang tua, saya kira perlu diadakan literasi yang cukup masif. Menanggapi itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Dewi mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan 90% aduan konsumen melalui mekanisme internal dispute resolution antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen. OJK berkomitmen terus memberantas aktivitas keuangan ilegal bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
semua sektor harus kita lindungi, termasuk masyarakat harus terlindungi dalam hal literasi dan inklusi. Itu adalah bentuk perlindungan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau pengawasan market conduct-nya. Jadi bagaimana kita ngawasi perilaku mereka yang berbisnis di sektor keuangan ini dalam memasarkan produknya, membuat produknya, layanan kepada konsumen dan lain-lain. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong pemanfaatan HGU. Lahan PT Gula Putih Mataram seluas 116.000 hektar secara optimal agar mampu berkontribusi kepada negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hak guna usaha atau HGU lahan tebu yang tersebar di Provinsi Lampung harus mampu dimanfaatkan PT Gula Putih Mataram secara menyeluruh agar mampu memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam kunjungan ke PT Gula Putih Mataram di Provinsi Lampung, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi menyoroti pemanfaatan HGU lahan PT Gula Putih Mataram seluas 116.000 hektar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, PT Gula Putih Mataram seharusnya dapat memanfaatkan konsesi lahan yang diberikan pemerintah untuk berkontribusi besar kepada negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Provinsi Lampung merupakan penyumbang produksi gula sebesar 35% dari kebutuhan nasional. Kita berharap ke depan kita ingin melihat petanya mana-mana aja yang memang sudah dimanfaatkan. Kita negara tidak ingin telah memberikan konsesi yang begitu besar tapi tidak ditingkatkan pemanfaatannya semaksimal mungkin. Karena asas memberikan konsesi kepada dunia usaha itu ada lebih memiliki nilai manfaat yang lebih luas kepada masyarakat gitu. Nah, kita juga mendengar laporan-laporan kepada komisi terkait keberatan-keberatan di masyarakat di lahan-lahan HGU tersebut. Makanya kita ingin menjembatani agar persoalan itu bisa terselesaikan. Selain itu, dalam tinjauan langsung ini, Komisi 7 DPR RI juga memastikan pasokan produksi gula dan bahan bakunya tetap terjaga di tengah kenaikan harga gula di pasaran, terutama menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Provinsi Lampung, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Dan dalam beberapa rapat dan juga kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Dan pemirsa, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah, sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah ternyata masih ditemui persoalan surat suara yang terbatas. Dan kita akan mengetahui informasi selengkapnya pemirsa. Mari kita simak laporannya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda, atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia. Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena memang kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu, sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan.
Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu. Tujuannya agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Lisa dan juga pemirsa, olahraga atau aktivitas fisik ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Karena memang guna untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh di tengah padatnya aktivitas kita. Betul sekali Alfat, karena memang berbagai olahraga masih bisa kita lakukan ya. Mungkin misalnya lari, renang. Alfat biasanya olahraganya apa? Bersepeda juga bersepeda. Asik, bersepeda asik. Pas banget nih, ini ada salah satu olahraga yang akan kita bahas pemirsa. Salah satunya adalah olahraga bersepeda. Namun akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Lisa dan juga pemirsa, tadi kita sudah berbicara sedikit terkait dengan bersepeda. Karena memang bersepeda ini merupakan olahraga yang menjadi tren dan digemari dari berbagai kalangan usia. Semua usia nih bisa masuk untuk bersepeda ya. Betul. Karena ini merupakan olahraga yang ringan dan juga menyenangkan. Bersepeda juga memiliki banyak manfaat pada kesehatan. Nah, ternyata selain itu bersepeda ini juga bisa jadi wadah untuk kita sosialisasi, Alfat. Kumpul-kumpul ya? Iya, kamu juga berarti ya? Iya dong. Nah, karena memang karena kita pernah juga ada pandemi ya di tahun-tahun yang lalu, kita bisa bersepeda untuk sosialisasi, silaturahmi tentunya dengan mengikuti komunitas sepeda. Dan ternyata nih komunitas sepeda ini juga dapat kita temukan di lingkungan parlemen nih Elisa. Jadi parlemen ini punya komunitas sepeda dan pemirsa, seperti apa liputannya tanpa berlama-lama, mari kita saksikan segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community yang disingkat Parlesisi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta,
pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya komunitas sepeda parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesekjenan. Kedepannya, pihak kesekjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parlesisi di lingkungan Kesekjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parlesisi dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 27 November 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 7 DPR RI yang akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Main ID, Direktur Utama PT Bukit Asam, PT Inalum, PT Timah Tbk, PT IBC, dan PT Nusantara Power. Sedangkan di siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 8 DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia yang membahas terkait dengan laporan panja Komisi 6 DPR RI mengenai biaya pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, dan juga Komisi 8 DPR RI akan ada penyampaian Menteri Agama Republik Indonesia mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Juga tentunya masih ada sejumlah rapat, program, dan juga agenda DPR RI lainnya pemirsa. Masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.